Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri AUNILLAH sebagai pembicara dari kelompok Red Army atau Tentara Merah yang terinspirasi dari tentara kebanggaan Uni Soviet yang tidak pernah takut dari musuh dan pantang mundur dari medan pertempuran melawan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang sangat sopan dan rajin, yaitu Muhammad Fikri A. Irfi Maulidan Hikmatullah Fatullah Saifullah dan Muhammad Mahdum. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai presentasinya. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1995 untuk mengatur perdagangan global. WTO berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggotanya untuk bernegosiasi, membahas, dan menyelesaikan masalah perdagangan. Prinsip dasar WTO melibatkan non-diskriminasi, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Pada tingkat dasar, WTO memiliki 3 pilar utama. 1. Pertama, perundingan dagang. Bintang-bintang negara anggota WTO berpartisipasi dalam perundingan untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan kuota. Hasil dari perundingan ini terdokumentasikan dalam perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan perjanjian terkait. 2. Kedua, penyelesaian sengketa. Bintang-bintang WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang objektif dan berkeadilan. Jika negara anggota memiliki perselisihan perdagangan, mereka dapat membawa kasus mereka ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. 3. Ketiga, pengawasan dan tinjauan kebijakan. Bintang-bintang WTO memonitor kebijakan perdagangan nasional dan mengadakan tinjauan kebijakan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan perdagangan negara-negara anggota. WTO memiliki struktur keanggotaan yang inklusif, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara. Namun ada kritik terhadap WTO, termasuk bahwa beberapa negara berkembang merasa bahwa aturan perdagangan global tidak selalu adil dan melindungi kepentingan mereka. Dalam konteks globalisasi ekonomi, peran WTO terus menjadi fokus perdebatan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua anggota dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Asal-usul Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat dilacak kembali ke Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) yang mulai berlaku pada tahun 1948. GATT adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa di antara negara-negara anggotanya. Seiring berjalannya waktu, negosiasi dan perundingan di bawah GATT terus berkembang, menghasilkan beberapa putaran perundingan. Pada akhirnya, pada tahun 1995, GATT digantikan oleh WTO sebagai hasil dari perjanjian Marrakesh yang ditandatangani pada putaran perundingan Uruguay. Beberapa penyebab terbentuknya WTO melibatkan evolusi kompleks dalam perdagangan internasional, seperti 1. Perluasan lingkup perdagangan. GATT awalnya berfokus pada pengurangan tarif. Namun, dengan perkembangan ekonomi global, masalah perdagangan yang lebih kompleks seperti pelindungan intelektual, layanan, dan investasi juga menjadi bagian dari agenda perdagangan internasional. 2. Kesulitan dalam negosiasi. Bintang-bintang negosiasi GATT menghadapi beberapa kesulitan dan ada kebutuhan untuk struktur yang lebih formal dan inklusif untuk menangani isu-isu yang semakin kompleks dalam perdagangan global. 3. Peningkatan partisipasi negara berkembang. Bintang-bintang WTO dirancang untuk lebih memperhitungkan kepentingan negara-negara berkembang yang sebelumnya mungkin merasa kurang diakomodasi dalam perjanjian perdagangan sebelumnya. 4. Meningkatnya globalisasi ekonomi. Bintang-bintang dengan globalisasi yang semakin pesat, adanya organisasi yang dapat mengatur dan memfasilitasi perdagangan menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem perdagangan internasional. Dengan terbentuknya WTO, diharapkan bahwa aturan dan regulasi perdagangan yang lebih komprehensif dapat mengakomodasi berbagai kepentingan negara-negara anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Dampak terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tingkat global mencakup sejumlah aspek yang mempengaruhi ekonomi, perdagangan, dan kebijakan nasional. Beberapa dampak kunci termasuk 1. Peningkatan akses pasar. Bintang-bintang WTO berusaha untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota.
Hal ini membuka peluang bagi negara-negara anggota untuk lebih mudah mengakses pasar internasional dan meningkatkan ekspor produk mereka. 2. Stabilitas perdagangan bintang-bintang mekanisme penyelesaian sengketa WTO membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik perdagangan antara negara-negara anggota. Ini menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan dapat diandalkan. 3. Perlindungan hak kekayaan intelektual, bintang-bintang WTO menyediakan kerangka kerja hukum global untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Hal ini mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan insentif bagi negara-negara untuk melibatkan diri dalam penelitian dan pengembangan. 4. Pemberdayaan negara berkembang, bintang-bintang WTO memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan negara-negara berkembang, memberikan kesempatan untuk partisipasi yang lebih aktif dalam perundingan dan mendapatkan manfaat dari sistem perdagangan global. 5. Transparansi dan kepatuhan, bintang-bintang anggota WTO diwajibkan untuk melaporkan kebijakan perdagangan mereka, meningkatkan transparansi dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan perdagangan negara-negara anggota. Hal ini juga mendorong kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional. Namun terdapat kritik terhadap WTO, termasuk bahwa aturan yang ada mungkin tidak selalu adil dan dapat memberikan keuntungan yang tidak merata. Seperti yang terjadi baru-baru ini, yaitu kebijakan hilirisasi biji nikel yang dilakukan Pak Jokowi, yang ditentang dan digugat habis-habisan oleh negara Uni Eropa yang mementingkan keuntungan mereka sendiri. Digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai, karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya. Beberapa pihak juga menganggap bahwa WTO mungkin tidak cukup responsif terhadap perubahan dinamika ekonomi global atau kebutuhan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, peran dan dampak WTO terus menjadi bahan perdebatan dan evaluasi dalam konteks evolusi perdagangan internasional. WTO bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran global dengan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui liberalisasi perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, serta memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua anggota. Organisasi ini juga berusaha untuk memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang dan mendorong integrasi mereka ke dalam sistem perdagangan global. Dampak positif dari WTO melibatkan peningkatan akses pasar, peningkatan investasi asing, dan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa WTO juga dapat mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi, merugikan sektor tertentu, dan mengabaikan isu-isu lingkungan serta hak asasi manusia. Secara keseluruhan, WTO merupakan forum penting untuk membahas dan mengelola masalah perdagangan internasional meskipun pendekatannya tidak selalu tanpa kontroversi. Sekian penjelasan singkat dari kami, kelompok Red Army tentang Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu WTO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurrah! Moskau, deine Seele ist so pur.